Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu dengan guru kita Kiai Misri ya. Alhamdulillah beliau adalah ketua Dewan Masjid Depok ya. Dan ini adalah kesempatan kita karena memang FAPIPA ini adalah concernnya adalah untuk wisata religi. Dan alhamdulillah sudah berapa banyak masjid-masjid kita ini Kiai. Ada Masjid Istiqlal, Kubah Emas, kemudian masjid di Timah ada Masjid Al-Huda Islamik ya, Islamic Center. Dan ini alhamdulillah bertemu dengan Kiai berkesempatan untuk FAPIPA untuk kepingin tahu nih ya kan bagaimana respon secara kelembagaan mengenai ada kemarin yang list kita punya ulama-ulama yang dikatakan radikal ini Kiai ya. Kemudian bagaimana sikap yang harus kita sebagai orang berdakwah ya Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan luar biasa juga ya. Ya, dengarnya enak, jawabnya agak ribet. Iya. Bau-bau ya. Iya, pada prinsipnya kita begini. Saya sih belajar dari beberapa negara, dari Timur Tengah maupun di Asia Tenggara, bahwa negara ini sebetulnya harus kita bertanggung jawab secara kelembagaan pada personal, dan kita termasuk punya kaidah yang luar biasa jutaan dan bukan satu dua. Kesulitan kita adalah kita harus punya parameter dalam mereka menilai siapapun. Dalam berekspresi kita punya dialektika, semua orang punya cara untuk, namanya juga disebut dengan retorika. Bagaimana kemudian Bung Karno dengan gegap gempitannya dia bisa ditangkap oleh rakyat karena dia punya retorikanya bagus, dia bisa ditangkap oleh masyarakat. Zainuddin MZ banyak dikenal oleh orang karena dia punya retorikanya nyambung dengan masyarakat, bisa dibikin 2-3 arah dan seterusnya, dan enak didengar oleh pendengar. Begitulah dialektika ketika menyampaikan berbagai macam materi dakwah. Nah, ketika muncul di tengah-tengah kita disebut dengan tokoh radikal dan seterusnya di kalangan berbalik, yang kita inginkan sekarang adalah sejauh mana parameternya untuk menentukan seseorang itu dianggap radikal. Parameter itu dulu yang harus ditemukan kebutuhan, karena kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Di Islam sendiri kan sebagaimana kita tahu ada 73 golongan. Seperti yang kita tahu, Muhammadiyah, NU, Persisat dan seterusnya. Mereka punya dialektika sendiri dalam menyampaikan dakwahnya. Tinggal bagaimana kita memformulasikan itu agar supaya nanti sesuai dengan konsepnya, maunya negara, maunya seperti apa. Nah, tinggal sampaikan. Cuman masalahnya ketika mereka harus diberikan contohnya sertifikasi. Ya negara punya kemampuan berapa banyak anggarannya. Kepada sementara di negara-negara luar itu mereka ditanggung, khotib itu ditanggung hidupnya, imam itu ditanggung oleh negara. Brunei, Malaysia, ya termasuk di Timur Tengah, Batam dan seterusnya oleh negara. Sementara kita kan bebas kan, masyarakat mendirikan masjid saja dengan begitu bebas. Ya, kalau sementara di Malaysia kan dipegang oleh sebuah lembaga, Al-Ihwal Masjid dan Surau, dikendalikan. Orang nggak bisa sebebas mendirikan masjid di mana-mana. Tapi kalau kita punya tanah 200 meter, bahasa kita, bahasa orang Jakarta, bahasa orang Depok, ya saya mau pengen di akhirat nanti dapat surga, udahlah tanah saya yang 10 meter bikin masjid ini di masjid. Dengan dia berkomunikasi dengan pihak aparat setempat, kelurahan, kecamatan, bupati atau wali kota, dia mendapatkan izin prinsipnya, sudah selesai dia bisa bangun. Tapi kalau negara luar nggak bisa, semua di bawah satu kendali. Nah ini bagaimana kemudian konsep-konsep luar yang mungkin bisa jadi, bisa kita adopsi dalam rangka pembenahan kepada umat, itu bisa kita lakukan. Makanya studi banding itu penting, dan studi komparasi itu penting. Kita belajar dari beberapa negara. Adakah kemampuan political will daripada pemerintah ini untuk memberikan semacam kesejahteraan kepada para khotib? Mereka juga pasti akan sejalan dengan konsep pemerintah, pasti akan begitu. Tapi ketika kesejahteraan ini tidak dimunculkan ke permukaan, seperti terjadi pandemi kemarin, siapa yang bertanggung jawab kepada mereka? Guru mereka nggak ajar, khotib mereka nggak khotib, karena terjadi pandemi yang sangat luar biasa. Mereka ya, anak istri mereka mau makan siapa mana? Hal yang begini sebetulnya harus menjadi perhatian kita bersama. Saya pikir dari semua kalangan, lagi-lagi kembali kepada konsep dasar, yuk kita duduk bersama mencari solusi yang sedang kita hadapi di masyarakat, pemerintah, masyarakat.
pemerintah secara kelembagaan juga nggak bisa berdiri sendiri, karena yang punya kekuasaan penuh adalah rakyat. Nah, rakyat juga harus melihat kondisi yang ada, apa yang diinginkan. Disinilah harus ada titik temu, musyawarah bersama. Nah, kita berharapan dengan lembaga pemerintah, lembaga tinggi negara, MPR, DPR, pemerintah, eksekutif, dan semuanya itu bersama mencari solusi terhadap kondisi yang selama ini dilihat mungkin agak kurang tepat. Bagaimana kemudian kita masuk ke ranah itu? Dewan Masjid Indonesia selalu inginnya bagaimana tidak terjadi konflik di tengah masyarakat, bahkan berkeinginan bagaimana masyarakat ini sejahtera, sebagaimana konsep kita di MI begitu. Yuk kita bangun lembaga ini, mengabdi kepada bangsa dan negara. Intinya adalah keadilan dan kesejahteraan itu harus dimunculkan. Nah, itu yang penting buat kita. Sekarang kita orang kita klaim khutbah dan seterusnya, tapi mereka juga tidak diberikan kesejahteraan, juga repot juga. Nah, kami sekarang sedang berkeinginan supaya nanti masjid-masjid itu kita koordinasi sekarang. Kita nggak nunggu pemerintah lah, pemerintah memang punya keterbatasan anggaran. Tapi bagaimana kemudian masyarakat dengan kelembagaan masjid yang ada itu berikan support yang kuat kepada guru-guru ngaji, kepada amil-amil yang memandikan jenazah itu, ayo berikan perhatian. Nah, kami Dewan Masjid sekarang lagi sedang mengadakan koordinasi dengan BPJS. Kita bangun semua tuh masjid-masjid yang punya uang. Untuk apa? Supaya mereka bisa membantu para penil. Kemudian mereka buat yang hidupnya sederhana, tapi ketika dia meninggal dunia bisa dapat santunan 42 juta kan lumayan. Ini lagi sedang kita garap nih, supaya mereka juga bisa menikmati kesejahteraan. Kalau negara belum bisa memberikan itu, ya masyarakat harus terbangun dirinya untuk bisa sama-sama kita bangun. Nah, terkait dengan masalah yang tadi lagi, yuk kita sejahterakan masyarakat dengan semua kemampuan yang kita miliki, tidak hanya mendasarkan pada pemerintah yang punya keterbatasan anggaran, dan juga masyarakat. Nah, sekarang kekayaan masyarakat luar biasa. Dulu pada tahun 80, 70, akhir masuk 80 dan masuk 90, mobil tuh kalangan mewahnya luar biasa. Rumah saja yang punya TV sama kulkas sudah dianggap hebat. Tapi sekarang rumah mana yang nggak punya mobil? Iya, Sapri aja punya 6 sekarang. Amin. Itu kan satu, ini fenomena yang sebetulnya masyarakat itu harus peduli. Aja. Masjid-masjid semua sudah bagus, tinggal yuk kita ramaikan masjid, kita bangun kembali di dalamnya secara manajemen agar supaya tidak terjadi kesumpakan di tengah masyarakat. Bahasanya lu lagi. Nah, ini harus berganti regenerasi ke depan ke arah yang lebih baik. Tapi selama dia punya konsep bagus dan bisa diterapkan, bisa kita pakai. Iya. Jangan kemudian orang bagus karena faktor regenerasi ternyata yang belakangnya jauh lebih buruk. Iya. Buat apa juga? Hanya bikin kita suasana masyarakat jadi nggak makin teman kan gitu ya. Nah, bagaimana kita muncul orang baru, generasi baru, tapi lebih baik. Ketimbang kita munculkan orang baru yang lama juga konsepnya bagus gitu ya. Kenapa kita nggak pakai, kita nggak teruskan? Nah, ini penting juga. Jangan sampai nanti putus informasi secara kelembagaan melalui jalur akademi. Ini yang saya pikir penting. Makanya orang-orang berpendidikan itu penting, harus masuk ke ranah-ranah masyarakat untuk bisa dibatasi. Itu mungkin dari saya. Saya sedikit lagi, yang kita kasihan di masyarakat ya, mendefinisikan radikal itu kan sebenarnya harus bisa disosialisasikan dulu oleh pemerintah atau lembaga negara. Karena apa? Kalau mendefinisikan radikal itu tidak, kan kalau kita bicara dakwah, berarti kan amar ma'ruf nahi munkar, betul ya? Yang hak, yang betul ya Kiai. Nah, sekarang kita jadi bingung, apakah setiap penceramah, contohlah Pak UAS ya, Ustadz Abdul Somad, ini termasuk list di situ Kiai. Sedangkan beliau adalah secara ya, kalau kita lihat masyarakat sekarang ini, beliau adalah salah satu orang yang ditokohkan, bisa masuk list ke sana itu ya. Yang kedua, saya setuju tadi Kiai, kalau kita merujuk kepada negara lain, Malaysia itu sudah menggaji marbotnya, betul nggak? Menggaji semua pengurus-pengurus DKM. Nah, jadi saya rasa kedepannya kalau dari DMI sendiri itu seperti apa Kiai? Ya, menurut saya begini. Saya sudah pribadi melihat nilainya, kita sudah ada lembaga sekarang, tapi lembaga juga lagi-lagi kembali kepada parlementer yang jelas kepada masyarakat. Jangan sampai kemudian ini, saya setuju dengan Menko Polhukam yang dikatakan bahwa Irian Papua itu yang kemudian terjadi penembakan, mereka adalah teroris. Karena teroris itu kan kata belakangnya teror, dia membuat orang nggak nyaman, bikin resah dan seterusnya. Ketika itu dimunculkan seperti di sana, saya sangat setuju sekali. Artinya membujarkan kata terorisme itu terpojokkan kepada Islam, itu yang nggak boleh. Jadi begini bahasanya,
semua orang punya potensi yang sama, bukan hanya di lembaga di satu agama tertentu. Semua orang itu punya potensi yang sama dengan agama lain. Cuman masalahnya memang ya kita harus mendudukkan makna teroris itu pada porsi yang sebenarnya. Ya jangan sampai kemudian ya kita kasihan juga di beberapa negara Eropa juga menyayangkan juga, termasuk Amerika yang ada seorang pekerja dari Timur Tengah kerja di sana. Karena mungkin sudah terkooptasi sedemikian rupa tentang Islamophobia tadi, gitu ya, mengakibatkan mereka menteror dan seterusnya. Yang membalik menteror adalah mereka. Kasihan kan dia dihajar sendirian. Nah itu nggak boleh. Pokoknya bagaimana kemudian kita semua nggak senang kepada teroris, bentuknya apapun, dimanapun, dari agama pun, pokoknya kekerasan yang mengakibatkan intimidasi kepada satu kelompok tertentu nggak boleh. Siapapun kita, di zaman Rasulullah juga begitu kan. Ya, menekan orang nggak boleh, menindas orang nggak boleh, membuli orang nggak boleh. Wala taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Rasul sudah menyampaikan begitu. Jangan kamu coba membunuh orang yang bukan hak kamu. Membunuh satu berarti membunuh semua manusia. Rasulullah sudah menyampaikan begitu. Nah, ini konsep-konsep ini kita sadarkan semua unsur masyarakat, tidak hanya kepada satu agama tertentu, tapi semua agama juga melihatkan pada konsep yang sama. Menurut maunya negara seperti apa, kita diarahkan kepada satu lembaga itu nggak tepat juga. Mau radikal, mau dianggap teroris dan seterusnya, ketika masyarakatnya baik dan seterusnya, ya tinggal bagaimana kemudian kita melihat ini secara proporsional. Saya yakin bahwa negara kita akan jauh lebih damai, negara kita akan jauh lebih baik ke depannya ketika kita bisa duduk bersama-sama kita duduk memecahkan semua persoalan negara ini. Tidak hanya tertumpu pada satu lembaga tertentu, tapi ketika masyarakat juga diberikan kesempatan untuk bicara, ya tolong didengarkan juga, gitu, supaya nanti terjadi keseimbangan, ya tawazun. Ketika tawazun yang terjadi, insya Allah saya yakin keadilan akan muncul. Tasamuh juga sama kita, toleransi, ya, kita saling menghormati dan kita. Itu saja. Ya, satu poin lagi, Kiai, mumpung ini Pak Pipa kan lagi keliling di masjid-masjid. Ya. Jumlah masjid kita di Depok itu totalnya berapa? Kemudian Pak Pipa ini kan baru kunjungi yang di Depok baru 2 nih, Kiai. Ada kesempatan mungkin dikasih rekomendasi, katanya masjid Erick Thohir ya. Nah, itu coba dikasih rekomendasi kepada teman-teman Pak Pipa. Iya, kita bersyukur teman-teman di Pak Pipa. Kita ada satu masjid lagi yang menjadi kebanggaan kita Kota Depok. Ya, kita berterima kasih dengan Pak Erick Thohir sebagai pemrakarsa berdirinya masjid di satu komplek klaster begitu ya. Golok di Tapos. Di Tapos. Dan alhamdulillah perhatian pemerintah juga dalam hal ini Pak Jokowi hadir di situ melihat, dan ini menjadi destinasi ya, di samping ada masjid Mas gitu ya, ada masjid itu juga. Tapi ya saya harap nanti masjid ini bisa memberikan dampak positif, terutama masyarakat bukan hanya di klaster perumahan itu, tapi di luar-luar masyarakat sekitar juga bisa kebagian harumnya, kebagian kesejahteraan. Itu kita inginkan. Supaya nanti masjid jangan hanya diklaim, wah ini masjid. Makanya kenapa kemudian disebut bukan lagi DKM Dewan Kekeluargaan Masjid, bukan dewan apa lagi itu. Yang kita munculkan adalah Dewan Kemakmuran. Agar supaya kenapa? Ada masjid, masyarakat makmur sesuai dengan At-Taubah, innama ya'muru masajid. Itu yang kita inginkan. Gitu ya. Jadi bukan masjid kekeluargaan, bukan. Ada masjid apa lagi namanya itu? Masjid keluarga, masjid apa lagi namanya? Itu ada singkatan. 3 itu yang saya pikir harus menguji kepada satu. Apa itu? Dewan Kemakmuran. Kita ada 2 itu. Ya. Mudah-mudahan silakan saya kalau mau ke sana. Tapi yang di sana di daerah Tapos ya? Tapos. Itu kan rumahnya dekat rumah Pak Presiden. Oh. Cukup ya? Oke, cukup ya. Terima kasih Pak Kiai. Oke, teman-teman Pak Pipa, tadi kita udah simak bersama Pak Kiai Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia di Depok, dan semoga teman-teman Pak Pipa bisa berkunjung berwisata religi ke masjid-masjid yang menjadi destinasi ya di Depok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, mohon izin sih. Ya, sama-sama. Terima kasih sahabat Pak Pipa telah menonton video kali ini. Salam bahagia dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.